Bersitegang dengan Erdogan, oposisi Prancis tolak dukung Macron. Pemimpin oposisi Prancis yang juga mantan calon Presiden Jean-Luc Mélenchon mengatakan bahwa dia tidak mendukung Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam perselisihannya dengan Turki terkait tindakan anti-muslimnya. Mélenchon mengatakan Senin 26 Oktober, Macron telah benar-benar kehilangan kendali atas situasi di Prancis saat ini. Pemimpin gerakan The French on Board dan anggota parlemen untuk wilayah Mediterania dengan populasi muslim yang besar ini mengatakan dia beberapa kali mendukung Macron. Namun dia tidak akan mendukung Macron dalam perselisihannya dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan saat ini. Yang terbaik yang bisa saya lakukan adalah diam. Tadi malam Presiden, karena alasan yang tidak ada di antara kita yang bisa mengerti. Menyebar melalui serangkaian unggahan di Twitter, benar-benar kehilangan kendali atas situasi ini, katanya kepada radio Prancis Inter, dilansir dari Daily Sabah Selasa 27 Oktober. Mélenchon lantas mengatakan Macron sebaiknya memikirkan apa strateginya nanti saat Prancis tengah direndahkan, dihina, dan diejek selain melakukan unggahan di Twitter. Macron sendiri menurutnya telah mencap gerakannya sebagai Islamis kiri atau Islam kiri atau Islamo leftist. Awal bulan ini Macron menggambarkan Islam sebagai agama dalam krisis dan mengumumkan rencana aturan yang lebih ketat untuk menangani yang disebutnya separatisme Islam di Perancis. Macron mengecam pembunuhan terhadap seorang guru di negara itu yang menunjukkan kartun Nabi Muhammad di kelas. Namun ia mengatakan Perancis tidak akan menyerah terkait kartun itu. Sementara itu beberapa negara Arab serta Turki, Iran, dan Pakistan telah mengecam sikap Macron yang keras terhadap Muslim dan Islam. Erdogan pada minggu lalu menyindir dengan mengatakan Macron membutuhkan perawatan mental. Setelah pernyataan Erdogan itu, Prancis memanggil kembali duta besarnya untuk Turki. Produknya diboikot di Arab. Dubes Prancis bilang Prancis negara Muslim. Duta besar Dubes Prancis untuk Swedia, Etienne de Gonville, mengatakan negaranya adalah negara Muslim. Komentar mengejutkan ini muncul ketika produk-produk Prancis diboikot di negara-negara Arab dan Muslim sebagai protes atas kartun-kartun yang menghina Nabi. Negara yang dipimpin Presiden Emmanuel Macron itu juga jadi sorotan dunia Muslim setelah guru sejarah bernama Samuel Paty mempertontonkan kartun yang menghina Nabi Muhammad kepada murid-muridnya dalam diskusi kebebasan berekspresi di kelas. Guru itu dibunuh dan dipenggal pengungsi church-nya di pinggiran Paris ketika korban sedang dalam perjalanan pulang dari sekolah tempat dia mengajar pada 16 Oktober lalu. Polemik soal kartun jadi melebar ketika Presiden Emmanuel Macron membela penerbitannya oleh majalah Charlie Hebdo dan menyebut pemenggalan Paty sebagai Islamis. Sebelumnya Macron juga menyebut Islam sebagai agama yang sedang mengalami krisis di seluruh dunia. Komentar itu memicu kemarahan negara-negara Muslim, termasuk Turki. Pertama, Prancis adalah negara Muslim, kata Etienne de Gonville. Islam adalah agama terbesar kedua di Prancis. Kami memiliki antara 4 hingga 8 juta warga Prancis yang memiliki warisan Muslim. Katanya seperti dikutip Sputnik News Selasa 27 Oktober 2020. Duta besar itu menekankan bahwa propaganda Al-Qaeda yang memaksa umat Muslim untuk melakukan tindakan terorisme bukanlah Islam seperti yang dia pahami. Ketika pembawa acara televisi Anders Holmberg mengatakan bahwa warga Muslim yang tidak radikal pun tersinggung oleh kartun Nabi Muhammad, de Gonville membalas ini adalah pertanyaan yang syarat dan ambigu secara moral. Menurut de Gonville, topik utama diskusi adalah terorisme dan bukan Islam, dan menempatkan penekanan yang lain akan keliru. Media harus tahu bagaimana menangani isu terorisme Islam dan tidak jatuh ke dalam perangkap gagasan yang diduga akan menyinggung Islam. Islam sangat beragam. Mereka yang kita dengar sekarang berbicara tentang pakaian Islam radikal ini. Kita seharusnya tidak memberi mereka bobot lebih dari yang mereka miliki. Mereka adalah minoritas kecil, katanya. Presiden Macron menegaskan bahwa pembunuhan brutal terhadap guru Samuel Paty merupakan serangan teroris. Dia menugaskan pemerintahannya untuk melakukan langkah-langkah untuk mencabut ancaman Islam radikal dan memperketat keamanan. Namun ketika Perancis tetap berpegang pada prinsipnya dengan menyiarkan kartun di kota Toulouse dan Montpellier, dan Presiden Macron dengan gigih membela penayangannya
seruan untuk boikot produk Perancis telah menyebar ke seluruh dunia muslim. Malaysia menghina Nabi Muhammad dan Islam bukan hak kebebasan berekspresi. Pemerintah Malaysia telah menyatakan keprihatinannya atas meningkatnya permusuhan terbuka terhadap Muslim. Kuala Lumpur mengecam publikasi kartun yang menghina Nabi Muhammad di Perancis dengan dalih kebebasan berekspresi. Menteri Luar Negeri Hishamuddin Hussein mengatakan pada prinsipnya Malaysia dengan keras mengutuk retorika yang menghasut dan tindakan provokatif yang berusaha mencemarkan nama baik Islam, seperti yang disaksikan dunia baru-baru ini dalam bentuk pidato populis dan publikasi kartun yang menggambarkan Nabi Muhammad. Malaysia berkomitmen untuk menjunjung tinggi kebebasan berbicara dan berekspresi sebagai hak asasi manusia, selama hak-hak ini dijalankan dengan hormat dan tanggung jawab agar tidak melanggar atau melanggar hak orang lain, katanya. Dalam konteks ini merendahkan dan menistakan Nabi dan mengaitkan Islam dengan terorisme tentu di luar cakupan hak-hak tersebut, ujarnya seperti dikutip dari New Straits Times Rabu 28 Oktober 2020. Tindakan semacam itu provokatif dan tidak menghormati Islam dan lebih dari 2 miliar muslim di seluruh dunia, imbuh dia dalam sebuah pernyataan semalam. Sebagai negara Islam yang demokratis dan moderat dengan masyarakat multi-etnis dan multi-agama, Hishamuddin mengatakan Malaysia terus mempromosikan dan menjaga hubungan yang harmonis dan hidup berdampingan secara damai. Ini, kata dia, dilakukan tidak hanya di antara warga Malaysia yang berbeda keyakinan, tetapi juga dalam konteks komunitas global yang beragam. Malaysia akan terus bekerja dengan komunitas internasional untuk mempromosikan rasa saling menghormati di antara agama dan mencegah ekstremisme agama di semua